selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kita tetap semangat, tetap antusias, tetap belajar mencintai Tuhan dengan mencintai firman-Nya. Karena saya percaya firman Tuhan akan terus membawa kita, menuntun kita kepada segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mendapat pengertian dan hikmat daripada firman Tuhan itu sendiri. Kita masih terus belajar bagaimana tentang kemuliaan Kristus di dalam gereja, di dalam bait-Nya. Kita sudah belajar kemarin bagaimana kita melihat kemah sembayang, dan kita juga melihat bait Allah yang dibangun oleh Soleman. Dan di sana dalam doanya Soleman berkata bahwa bagaimana ketika orang Israel punya problem, punya masalah, kita sama-sama melihat ya, ketika umat Israel atau umat Tuhan mengalami masalah dan persoalan, Soleman berdoa dan berkata, kiranya mata Tuhan terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana, dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan bagaimana kita melihat ketika mereka menghadapi masalah, kalau ada orang yang berdosa kepada temannya dan dia diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, lalu dia datang bersumpah dalam mezbah, dalam rumah ini, dalam rumah Tuhan, maka Tuhan kiranya mendengarnya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu ini, yakni yang menyatakan bersalah orang yang bersalah, menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri. Jadi kita melihat rumah Tuhan pada waktu itu menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi jalan keluar untuk orang-orang yang mengalami masalah dan persoalan. Dan dalam konteks kita hari ini sebagai gereja, sebagai rumah Tuhan, saya percaya prinsipnya adalah sama, bahwa di gereja, di rumah Tuhan, di bait Allah itu ada Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Karena itu kalau kita lihat dalam Yesaya pasal yang saudara, bagaimana gunung rumah Tuhan menjulang lebih tinggi dan banyak orang tertarik datang. Kenapa? Karena mereka ingin pengajaran yang bisa memberikan jalan keluar di tengah-tengah situasi yang luar biasa hari ini, menimbulkan banyak kebingungan, kegelapan yang sedang menutupi bangsa-bangsa, kekelaman yang sedang menutupi suku-suku bangsa. Tuhan berkata bahwa dari rumah Tuhan itulah ada pengajaran, terang Tuhan terbit. Karena itu pagi hari ini dalam konteks gereja yang saya percaya intinya hampir sama saja, bahwa Tuhan ingin diam hadir bersama-sama dengan umatnya. Karena itu dalam Efesus pasal 4 ayat 1-6, sebab itu aku menasihatkan kamu, orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Paulus menasihatkan bahwa kita perlu hidup sesuai dengan panggilan itu. Di Efesus 1 dia berkata bahwa kita perlu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Dan bekerja hal itu terjadi ketika kita memahami Kristus yang ada di tengah-tengah umatnya. Ketika kita memahami betapa hebat, betapa dahsyat kuasanya, dan itu semua dikerjakan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan bagaimana caranya? Dia lanjutkan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita lihat bagaimana caranya bait Allah dalam konteks gereja bisa menjadi tempat kediaman Allah, sehingga problem, masalah bangsa, masalah umat, ketika Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah gerejanya, ada kemuliaan Kristus. Dan untuk itulah Paulus mengajarkan bagaimana kita perlu hidup sama seperti karakteristik Tuhan kita itu sendiri. Dan dia mengajarkan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Penting sekali untuk kita sebagai orang percaya hidup di dalam kerendahan hati. Kalau kita ingin melihat bagaimana rumah Tuhan tercipta,
rumah Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Allah, maka kerendahan hati sebagai umat Tuhan, kita harus selalu rendah hati. Rendah hati lawan daripada kesombongan. Rendah hati adalah kita mengakui bahwa kita tidak mampu, tidak bisa tanpa Tuhan. Seperti carang yang gak bisa hidup tanpa yang namanya pokok. Kita perlu sungguh-sungguh membangun prinsip ini. Jadi kita perlu kalau ingin melihat kemuliaan Kristus turun di tengah-tengah gerejanya, Bapak Ibu, kita perlu hidup di dalam kerendahan hati. Apalagi dikatakan lemah lembut. Kita perlu membangun budaya, kebiasaan di gereja lokal kita untuk yang namanya kelemah lembutan, kesabaran, sabar seorang terhadap yang lain. Terkadang banyak sekali perpecahan, banyak sekali hal-hal yang tidak baik terjadi dalam dunia gereja karena umat Tuhan tidak sabar, tidak lemah lembut. Dan di sini katakan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita perlu saling menopang, bukan hanya kata-kata tapi realita. Kamu yang lebih kuat menanggung yang lebih lemah. Dan di sini menarik dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita perlu berusaha, ada tindakan, ada upaya memelihara. Jadi tidak pasif. Memelihara apa? Kesatuan roh. Pertanyaannya, apakah gereja hidup dalam kesatuan roh? Apakah keluarga kita hidup dalam kesatuan roh? Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Kristus dengan segala kebesaran kemuliaan yang ada di dalam gereja. Tunjukkan kasih-Mu dalam saling membantu. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi banyak kali kita melihat kita gereja Tuhan kehilangan damai dan sejahtera. Kita bercerita tentang pelayanan, tentang visi Tuhan, tentang penjangkauan, tapi realitanya lihatlah, hubungan damai sejahtera hilang, bahkan damai sejahtera tidak ada. Kenapa? Karena kadangkala kalau di dunia, di kota Siantar sebutkanlah, kalau ada tukang becak, dia sedang mangkal, lalu kita butuh becak, ya, dan kita panggil, maka dia akan sarankan, itu yang di situ aja Pak. Ya, dia tidak mau, itu etika. Ya, belum cerita kebenaran, itu budaya. Etika bagaimana mengatur supaya hubungan damai sejahtera mereka bisa bagus. Kita sering dengar sesama biskota jangan saling mendahului. Tapi kita lihat gereja, kadang-kala kita cuma berbicara, ngomong tentang banyak hal, tentang surga, tentang ini dan itu dan semua yang hebat-hebat. Tapi realita dalam hidup sehari-hari, kita hubungan damai sejahtera tidak ada gereja satu dengan gereja yang lain. Kenapa? Karena gak usah dulu cerita kebenaran, tetapi etika saja sudah repot kita. Dalam pelayanan orang tidak menjangkau jiwa, tapi dia mulai bikin telepon, bikin hal-hal untuk apa? Hanya memindahkan, di sana kurang baik, kita lebih baik. Sehingga tidak ada damai sejahtera di dalam gereja Tuhan. Dan ini berbahaya sekali. Sementara Alkitab berkata, kita harus berusaha memelihara kesatuan roh dan diikatnya oleh apa? Damai sejahtera. Sehingga kita bisa satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalau kita bisa memahami, melihat ini, sungguh betapa luar biasa dan indahnya. Dan kalau ini tercipta, kita akan melihat kemuliaan Kristus seperti bait Allah atau kemah sembahyang di zaman Musa ataupun Soleman. Bagaimana Allah sendiri hadir di situ sampai menjadi begitu nyata, sehingga ketika siang kemuliaan Allah itu seperti awan yang melindungi orang Israel dan seperti api yang membawa menuntun orang Israel ketika suasananya gelap ya di padang gurun dan suasananya dingin pada malam hari, tapi api kemuliaan Allah itu menghangatkan. Kita lihat dan bagaimana sampai para imam yang bekerja di bait Allah, mereka tidak mampu masuk, tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan yang harusnya mereka kerjakan karena kemuliaan Allah turun begitu dahsyat dan luar biasa. Rindukah kita melihat hal ini terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini? Saya merindukannya. Mari kita doakan dan kita hidupi dan kita praktekkan sehingga kita melihat kemuliaan Kristus yang begitu dahsyat ada di dalam gerejanya.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau terus membimbing kami, melawat kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai melihat gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Engkau lawat dan jamah setiap orang yang mendengarkan saat teduh ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, memberi keteguhan kekuatan kepada mereka yang susah dan sedang kebingungan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.